Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Yang kedua yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, misalkan ini ada sebuah grafik ya. Ini dalam posisi seperti ini berarti turun ini ya. Kalau posisi ini berarti naik ya. Terus kalau lurus ini berarti kan konstan ya. Ini naik lagi, ini turun lagi. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami, ada turun, ada naik, ada konstan, ada turun ya. Dan di sini ada biasanya ada stasioner atau nilai maksimum atau minimum boleh ya. Kalau di sini berarti minimum ini maksimum ya. Kalau fungsi turun biasanya kita bisa mempermudah bahwasanya kalau turun itu di sini turunan pertama itu kurang dari 0 ya kalau turun. Kalau naik berarti di sini turunan pertama itu lebih besar dari 0 ya. Kalau konstan berarti turunan pertama ya ini sama dengan 0. Jadi ini kita untuk mempermudah nanti mencari nilainya ya. Ini kita ilustrasikan berarti di sini misalkan ada fungsi naik ya. Ini ada sebuah fungsi yang naik ya. Berarti di sini ada x1 sampai x2, ini adalah intervalnya. Ketika posisi ini berarti posisi naik. Posisi antara interval x1 sama x2 adalah naik ya. Kalau yang ini berarti fungsi turun. Jadi misalkan di sini x1, x2 pada interval ini x1 dan x2 persamaan ini turun ya, seperti ini. Coba kita contoh ya. Tentukan interval ya agar fungsi f turunan ya, fx ya, maaf, itu x pangkat 3 min 3 per 2 x kuadrat naik atau turun. Berarti kita diminta untuk mencari kapan naik ya, kapan turun pada interval berapa ya. Langkah awal berarti kita lihat ini persamaannya. Fx sama dengan di sini x pangkat 3 min 3 per 2 x kuadrat ya. Berarti turunan pertama ya, ini bagaimana? Berarti ini turunan pertamanya hasilnya apa nih? Ini berarti kan 3x kuadrat, yang ini 3 kali 2 bagi 2 berarti kan tinggal 3 ya, x kan seperti itu. X pangkat 2 dikali 1 berarti ini ya. Kalau kita sederhanakan ini kan berapa nih? 3x ya sama x min 1 ya. 3x sama x min 1 ya. Seperti ini. Kalau kita lihat ya, kalau kita bisa sederhanakan berarti kan ini x-nya 3x sama dengan berapa? 0. Atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya untuk ini berapa? 0, yang ini x-nya pindah sini menjadi 1 kan ya. Berarti kita bisa mendapatkan ini ya, interval-intervalnya. Tapi ada satu lagi, ini pangkat 3 kan, ini masih ada 2 ya. Terus selanjutnya kita untuk menentukan fungsi naik, fungsi turunnya ya. Setelah kita mendapatkan nilai ini ya, x0 dan x sama dengan 1, berarti kita bisa menentukan intervalnya apakah naik, apakah turun ya. Berarti di sini kita bisa meminta bantuan ya, garis bilangan ya, misalkan seperti ini. Kalau di sini misalkan 1 ya, berarti di sini 0 ya. Berarti ini ada beberapa daerah, ada 3 daerah. Daerah sini, daerah sini, daerah sini ya. Berarti untuk menentukan naik turun, berarti posisi sebelumnya 0 itu naik atau turun. Kan gitu ya. Posisi 0 atau interval 0 sampai 1 itu posisinya persamaannya naik atau turun. Dan ini juga ya. Setelah dari 1 itu persamaannya naik atau turun. Ya. Jadi kita bisa menentukan. Oke. Untuk menentukan berarti di sini kita bisa meminta titik bantu atau titik uji. Ya. Kita bisa menggunakan titik uji. Titik uji misalkan di sini berapa? Kalau sebelumnya 0 berarti kan min 1 daerah sini ya. Kita misalkan min 1 ya. Ya, min 1 sini. Atau bolehlah di antara ini antara 0 sama 1 ya.
atau setelah 1 ini. Berarti misalkan adalah 2 ya, ini. Ini adalah misalkan titik uji kita nanti ya. Titik uji kita. Oke. Berarti kalau gitu ya, kalau gitu kita masukkan X-nya misalkan min 1. Kemana? Ke persamaan turunan ini ya. Ya, ke ini boleh atau ini boleh. Ini juga boleh ya, yang ini. Berarti kan itu kita masukkan F turunan ya. X berarti kan min 1 ya. Itu bagaimana terhadap 0 kan gitu. Ya. Kita lihat nih. Berarti di sini 3 ya. 3 min 1 pangkat 2 kan gitu ya. Min ya, 3 kali min 1 ya. Berarti berapa nih? Min 1 kuadrat berapa? 1 ya, kali 3 berarti 3. Min 3 kali min 1 berarti berapa? Plus 3 ya. Berarti di sini berapa? 6. Maka posisi ini berarti kan apa nih? Turunan pertama min 1 itu apa nih? Lebih besar 0. Lebih besar 0 itu bagaimana di sini? Naik ya. Naik kan gitu ya. Di sini berarti naik kan gitu ya. Biasanya kalau sudah di sini naik, pastinya di sini apa? Turun ya. Setelahnya ini berarti apa? Naik lagi ya. Oke ya. Berarti ada naik, ada turun ya, ada naik lagi. Biasanya runtut gini ya. Di persamaan seperti ini ya. Tapi harus dicoba uji juga ya. Misalkan kita uji yang kedua. Benar enggak ini 2 ini naik ya? Berarti ini X sama dengan 2 ya. Kita turunan dari X-nya 2, berarti di sini kita masukkan ke sini ya. 3 kali 2 kuadrat min 3 kali berapa? 2 ya. Berarti berapa? Ini 4, ini 3, berarti berapa? 12 dikurangi 6, berarti berapa? 6. Nah, ini sama ya. Berarti ini pas sama ya. Berarti turunan dari 2 ya. Di sini juga lebih besar dari berapa? 0. Berarti di sini kita pastikan apa kalau lebih besar? Lebih besar mana nih? Ya, lebih besar. Ini kan ya. Berarti naik. Berarti di sini naik. Berarti benar. Oke. Berarti kita bisa menentukan fungsi naik ya, fungsi turun. Ya. Berarti naik. Naik ya. Naik. Naik. Bentar. Naik ya. Naik. Naik. Berarti pada interval berapa yang naik? Berarti X-nya kurang dari 0. Yang ini kan ya. Atau ini berarti X-nya lebih besar dari berapa nih? Lebih besar dari berapa? 1. Kalau yang turun, nah turun berarti antara 0 sampai 1. Berarti intervalnya bagaimana? 0 kurang dari X kurang dari 1. Oke ya, berarti fungsi ini akan naik ketika lebih besar dari 0 atau kurang dari 1 dan turun ketika antara 0 sampai dengan 1. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.